Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana wa habibina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah innaka sami'un mujib. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah pada malam ini kita berjumpa kembali, kita lanjutkan pengajian kita dengan channel kita Kriya Ulum Syariah. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas masih dalam kaitan dengan Perang Tabuk, bagaimana tangisan para sahabat yang tidak bisa diberangkatkan dalam Perang Tabuk ini, dan kemudian juga bagaimana pelecehan yang dilakukan oleh orang-orang munafik terhadap himbauan ataupun anjuran Nabi ketika memobilisasi dana dalam Perang Tabuk ini. Dan marilah kita bersyukur dan panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita dalam majelis ilmu ini akan memberikan manfaat bagi kita sekalian, bagi guru-guru kita, orang tua kita, dan kaum muslimin semua yang ikut berpartisipasi dalam acara ini. Para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Perang Tabuk ini adalah salah satu perang besar yang terakhir diikuti oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu terjadi pada tahun ke-9 dari hijrah Nabi Muhammad SAW, pada bulan Rajab yang bertepatan dengan tahun Masehi adalah pada tahun 630 Masehi. Perlu diketahui bahwa Ghazwah Tabuk ini memang terjadi dalam suasana sulit, gitu ya. Oleh karena itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan sebagai sa'atul usrah, artinya saat-saat yang sulit, gitu. Kenapa demikian? Karena jarak antara Madinah dan Tabuk ini bisa dikatakan jarak yang sangat jauh begitu, yaitu kurang lebih sekitar 778 mil, gitu ya, atau dalam hitungan kilometer itu yaitu sekitar 8.823 kilometer. Gitu. Kalau sekarang wilayah ini hampir berdekatan dengan perbatasan kerajaan Yordania, gitu. Dan Perang Tabuk ini juga terjadi di musim panas yang sangat panas begitu. Dan apalagi lawan yang akan dihadapi itu adalah salah satu imperium, yaitu Romawi begitu. Dan berdasarkan informasi intelijen itu jumlah pasukannya
jauh lebih besar gitu. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengantisipasi situasi dan kondisi itu dengan ini apa namanya memobilisasi dana dan juga menyerukan kepada kaum muslimin untuk berikut serta dan berpartisipasi dalam ghazwah ini. Para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para sahabat semuanya dimobilisasi gitu ya, artinya dianjurkan atau dihimbau untuk memberikan nafkah, infak, dana dalam rangka membiayai pasukan perang Tabuk ini gitu. Dan ketika itulah muncul sebuah sabda Nabi Muhammad SAW, menjahaza jaisal usroh artinya jas. Jadi barang siapa yang ikut menyiapkan perlengkapan dalam rangka perang Tabuk ini, maka falahul jannah, maka dia akan mendapatkan pahala yaitu surga. Nah, oleh karena itu para sahabat semuanya ini apa namanya memberikan respon yang cepat begitu dan mereka berlomba-lomba ingin memberikan apa namanya dana atau ikut terlibat dalam memberikan pendanaan perang Tabuk ini. Tercatat seperti sahabat Umar radhiyallahu anhu yang kemudian menjadi Amirul Mukminin yang kedua, Khalifah Rasul SAW yang kedua, beliau tidak segan-segan menginfakkan atau mendonasikan harta milik itu separuh dari harta yang dimiliki. Kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq juga bukan hanya separuh dari harta yang dimiliki, tetapi bahkan semua total dari harta yang dimiliki itu semuanya diinfakkan untuk kepentingan apa namanya perang Tabuk ini. Dan sahabat Utsman bin Affan juga begitu pula. Beliau ketika mendengar himbauan atau seruan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendanai perang Tabuk ini, maka kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, alayya mi'atu ba'ir atau salah satu ba'irin bi ahlasiha wa aqtata biha fisabilillah. Artinya beliau siap untuk mempersiapkan 300 onta gitu dengan segala peralatan dan perlengkapannya gitu. Bukan hanya itu, bahkan beliau juga mendonasikan yaitu 2.000 dinar begitu, 2.000 dinar dari sakunya itu kemudian diserahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu dimasukkan dalam kamar Rasul. Akhirnya Rasul juga yang ikut apa namanya membolak-balikan itu sampai kemudian ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan satu komentar yaitu ma dhalla, jadi ma ala Utsman ma dhalla ala Utsman ma amila ba'da hadhihi. Artinya apa? Artinya bahwa setelah sahabat Utsman ini memberikan donasi dalam jumlah yang tidak sedikit tadi, Rasulullah berulang-ulang mengatakan bahwa setelah ini maka tidak ada sesuatu yang bisa membahayakan terhadap apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Artinya seakan-akan bahwa infak donasi yang diberikan oleh Utsman ini telah mengcover dari barangkali perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Jadi para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah SWT, kemudian juga disusul oleh sahabat-sahabat yang lain begitu. Seperti Abdurrahman bin Auf gitu. Abdurrahman bin Auf juga mendonasikan yaitu dengan 2.000 dirham ya. Jadi kalau dirham itu artinya dari perak gitu. Dan itu adalah merupakan nisfu mali, artinya separuh dari harta yang dimiliki oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Kemudian juga disusul pula dengan sahabat-sahabat yang lain seperti
sahabat Abbas bin Abdul Muthalib, Thalhah bin Ubaidillah, Muhammad bin Maslamah, Asim bin Adi. Jadi semuanya berduyun-duyun dan secara serentak begitu mereka terlibat dalam pendanaan perang Tabuk ini. Nah, tidak kalah pentingnya adalah yaitu yang dilakukan oleh para sahabat yang secara finansial atau secara ekonomi itu memang tergolong tidak mampu gitu. Jadi tergolong tidak mampu. Ada di antara mereka itu yang mendonasikan yaitu nisfu sa'in, yaitu separuh satu sok. Jadi satu sok itu sekitar barangkali kalau dalam hitungan gram itu ya sekitar 4/4 gram gitu dari korma, kemudian diinfakkan untuk kepentingan perang Tabuk ini. Nah, ada juga yang lebih dari itu gitu. Jadi semuanya serentak, cepat bergerak gitu, merespon apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini kita bisa pahami gitu betapa para sahabat itu memang ini hatinya itu terpanggil betul gitu ketika ada seruan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dari apa yang dilakukan oleh para sahabat tadi dengan mereka bergerak cepat, memberikan pendanaan dan donasi untuk kepentingan perang Tabuk itu ternyata disikapi dengan istihza, yaitu sikap-sikap yang tidak menyenangkan gitu ya. Jadi melecehkan atau mungkin istilah sekarang dibully begitu. Nah, dan ternyata yang dibully atau yang dilecehkan itu bukan hanya yang mereka hanya bisa memberikan pendanaan secara sedikit, tapi dalam jumlah yang besar juga dia lecehkan gitu. Dan inilah merupakan karakter atau watak dari orang-orang munafik itu yang selalu memberikan satu komentar busuk atau komentar negatif terhadap apa yang dilakukan oleh kaum muslimin untuk kepentingan agamanya ini. Dan inilah yang kemudian dilukiskan oleh salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yalmizunal muttawwi'ina minal mu'minina bisadaqat walladzina la yajiduna illa judahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Kan dalam surat At-Taubah ayat 79 Allah ini menggambarkan atau memberikan satu sifat kepada orang-orang munafik ketika mereka ini melakukan satu istihza, yaitu penghinaan atau pelecehan terhadap sahabat-sahabat yang merespon anjuran Nabi atau ajakan Nabi untuk mendonasikan untuk kepentingan perang Tabuk ini. Jadi orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang senantiasa mencaci maki tadi, melecehkan orang-orang yang para sahabat yang melakukan infak tadi dalam memberikan sedekah atau kepentingan pendanaan perang Tabuk ini, mereka kepada orang-orang yang tidak mampu tadi, yang hanya bisa menginfakkan kurang dari satu sok tadi, kurang dari 4/4 gram tadi. Dia katakan bahwa Allah itu tidak perlu dengan pendanaan kamu yang hanya sedikit gitu. Apalagi ini untuk kepentingan menghadapi yaitu pasukan Romawi gitu yang besar, yang jumlahnya besar, yang mereka sudah lihai dalam dalam ajang peperangan gitu. Tapi yang kemudian menjadi sasaran tembak mereka dalam memberikan caci makian dan pelecehan itu bukan hanya kepada orang-orang atau para sahabat yang hanya mampu sedikit tadi, tetapi kepada orang-orang para sahabat yang memang besar donasinya, mereka katakan juga bahwa apa yang dilakukan oleh mereka itu sebenarnya adalah hanya sekedar riya, artinya memamerkan diri gitu. Artinya dia lakukan itu hanya sekedar
ingin menyombongkan diri, ingin mendapatkan satu wah begitu dari kalangan masyarakat. Jadi semuanya tidak ada yang positif bagi mereka gitu. Dan inilah sebenarnya merupakan satu sikap atau perilaku yang memang menjadi karakter orang-orang munafik itu yang selamanya tidak pernah memberikan komentar positif terhadap agama Islam dan juga umat Islam yang dengan sungguh-sungguh melakukan perintah agama tadi. Nah, jadi para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ini perang Tabuk ini, banyak di antara para sahabat yaitu dari kalangan orang-orang yang apa namanya yang tidak mampu begitu mendanai, mereka datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam gitu, dan kemudian minta diberangkatkan, tetapi ketika itu Rasulullah SAW tidak ada uh, alat transportasi ataupun kendaraan yang bisa bisa mengangkut mereka begitu. Dan inilah yang menjadikan mereka ini banyak di antara para sahabat yang tidak mampu tadi ini menangis gitu. Jadi dalam sebuah riwayat sebagian dari para sahabat itu datang pada Nabi Muhammad SAW dan mereka ini menangis terseduh-seduh gitu. Artinya keluar air matanya begitu. Dan ini bukan air mata palsu, tapi memang tumbuh dari hati nurani yang betul-betul dia ingin ikut serta bersama Rasul SAW dalam perang Tabuk ini, tapi karena pendanaan tadi dia tidak bisa diberangkatkan. Gitu. Di antaranya disebutkan yaitu ada sahabat Salim bin Umar, ada Abdurrahman bin Ka'ab, ada Ulbah bin Zaid, ada Amr bin Humam bin Al-Jamuh. Gitu. Jadi banyak sekali di antara sahabat itu yang ketika datang kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, aku mohon agar supaya kami semua bisa diberangkatkan, tetapi kemudian jawab Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kami tidak ada alat transportasi ataupun biaya ataupun uh, kemampuan untuk memberangkatkan kamu sekalian. Jadi la ajidu ma ahmilukum alaih. Jadi aku tidak mendapatkan sesuatu yang bisa memberangkatkan kamu sekalian untuk mengikuti bersama-sama perang Tabuk ini. Tapi apa yang dilakukan oleh para sahabat tadi yang tidak bisa diberangkatkan? Tawallaw wa ayunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Jadi mereka akhirnya balik gitu dari majlis Rasul dan matanya berlinang air mata tadi gitu. Jadi saking susahnya, saking mereka tidak keturutan mau berangkat ikut serta dalam ghazwat Tabuk tadi, tetapi tidak bisa diberangkatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam sebuah riwayat lain juga disebutkan seperti ada namanya seorang sahabat Yamin bin Ar bin Ka'ab itu, dia ketemu dengan sahabat Abdurrahman bin Ka'ab dan Abdullah bin Mughaffal. Keduanya menangis gitu, wahuma yabkiyani gitu. Jadi keduanya menangis begitu. Kemudian ketika itu sahabat Yamin bin Amr tadi bertanya, "Mada yubkikuma ya akhwani?" gitu. Artinya, apa yang menjadikan kamu berdua menangis gitu. Nah, maka mereka menjawab, keduanya menjawab, jadi sebenarnya kami ingin ikut serta dalam perang Tabuk, tapi tidak ada kekuatan yang bisa yang dimiliki aku untuk keluar, untuk ikut serta bergabung dalam ghazwat Tabuk ini gitu. Dan ketika aku datang kepada Rasul, Rasul sendiri juga tidak mendapatkan kemampuan atau pendanaan yang bisa memberangkatkan kami gitu. Sehingga kami gagal berangkat gitu. Dan inilah yang menjadikan mereka betul-betul sedih dan akhirnya menangis tadi. Bahkan ada di antara sahabat itu yang yaitu namanya Ulbah bin Zaid gitu. Di malamnya tuh dia sholat malam gitu, tahajud gitu, dan dia nangis senggukan gitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, Allahumma innaka qad amarta bil jihad
Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah memerintahkan kami untuk berjihad, untuk perang di jalan Allah, untuk ikut ghazwah, untuk wa raghabta fihi, dan Engkau memberikan spirit kepada kami sekali untuk bisa berangkat begitu. Tsumma lam taj'al indi ma ataqawwa bihi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kemudian aku tidak memiliki sesuatu yang bisa ini apa namanya, memberangkatkan kami semua ini untuk ikut serta dalam ghazwah Tabuk ini gitu. Walam taj'al fi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma yahmiluni alaih. Dan engkau tidak menjadikan juga dalam kewenangan Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang bisa memberangkatkan kami gitu. Jadi dia menyampaikan curahan hati kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat malamnya tadi, sampai kemudian dia memberikan satu pernyataan atau mengatakan bahwa wa inni atasaddaqu ala kulli muslimin bi afwihi bi kulli madlamatin asabani biha fi malin au jasadin au irdin. Jadi oleh karena itu saya ingin bersedekah gitu sebagai kompensasi dari dia tidak bisa berangkat dalam ghazwah Tabuk tadi karena tidak memiliki pendanaan. Sesungguhnya kami ingin bersedekah, yaitu dengan memaafkan kepada setiap orang muslim yang mungkin ini apa namanya, menyakiti aku gitu, yang melakukan satu perlakuan zalim terhadap diriku atau terhadap hartaku atau terhadap kehormatanku gitu. Aku sedekahkan, aku maafkan begitu. Agar supaya ini bisa menjadi satu kompensasi atau menebus ini apa namanya, kesalahan saya tidak bisa ikut serta dalam ghazwah Tabuk. Jadi ini adalah sebuah apa namanya, keyakinan yang betul-betul dimiliki oleh para sahabat Nabi SAW, dan kita tentu tahu betapa semangat mereka ikut apa namanya, jihad fisabilillah itu seperti yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi hanya karena persoalan finansial mereka tidak bisa berangkat gitu. Akhirnya di waktu paginya gitu Rasulullah SAW tentu berdasarkan apa info atau pemberitahuan dari malaikat Jibril gitu, Rasulullah menyatakan ketika, "Jadi siapa yang tadi malam ingin bersedekah begitu, coba berdiri," begitu. Maka ketika itu tidak ada seorang pun yang berdiri, akhirnya perkataan Rasul itu diulang kembali dan akhirnya sahabat yang tadi malam melakukan sholat malam tadi, yaitu Ulbah bin Zaid tadi, akhirnya datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia menyatakan kesungguhan hatinya tadi bahwa memang betul ya Rasulullah, semalam saya menyampaikan curahan hati saya kepada Allah SWT, karena saya tidak bisa berangkat dalam ghazwah Tabuk ini, aku ingin menyedekahkan, yaitu dalam bentuk memberikan maaf, ampunan kepada setiap orang muslim yang telah menyalahi atau melukai saya, baik terhadap diri saya, terhadap harta saya, terhadap kehormatan saya, semuanya saya maafkan gitu. Sebagai sedekah saya, dan mudah-mudahan ini akan bisa menutup kesalahan saya tidak bisa ikut serta dalam perang Tabuk ini. Akhirnya Rasul SAW setelah mendengarkan perkataan Ulbah bin Zaid tadi, Rasulullah menyatakan, absyir gitu ya. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi qad kutibta fi zakah al-mutaqabbalah gitu. Jadi artinya Rasul memberikan satu respon baik positif gitu kepada sahabat Ulbah bin Zaid tadi yang semalam telah melakukan tahajud, kemudian dia menyampaikan curahan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan bahwa, "Ya Allah, Engkau telah memerintahkan kami untuk berangkat jihad fisabilillah. Engkau telah memberikan spirit kepada kami untuk ikut serta, tetapi tidak ada daya dan kekuatan yang bisa memberangkatkan saya karena kami ini apa tidak memiliki kemampuan itu, dan Rasul sendiri juga tidak memiliki apa-apa yang bisa memberangkatkan kami gitu." Maka ketika itu Rasul memberikan jawaban, "Absyir," artinya ada berita baik untuk kamu. Jadi engkau telah dicatat, telah ditulis oleh Allah, termasuk orang-orang yang sedekah kamu tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah tekad dan semangat para sahabat ketika mereka merespon anjuran ataupun apa namanya,
ajaan Rasul SAW untuk melaksanakan sebuah jihad fisabilillah begitu. Dan ketika mereka juga dimotivasi untuk memberikan pendanaan, maka mereka dengan cepat memberikan respon gitu. Dan bagaimana sikap orang-orang munafik tadi, nah ini tentu menjadi satu pelajaran bagi kita sekalian dan mudah-mudahan nanti bisa kita bahas dalam kesempatan yang lain dan kami berharap mudah-mudahan ini yang bisa kita sampaikan memberikan manfaat besar bagi kita sekalian, bisa menjadi satu renungan hati kita dan sekaligus juga apa memberikan semangat bagi kita sekalian untuk merespon anjuran dan ajakan Allah SWT dan juga Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu komitmen kita beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Rasul SAW. Saya kira mungkin itu yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita sekalian, manfaat juga untuk orang tua kita, manfaat juga untuk guru-guru kita semuanya yang telah mencerdaskan kita semuanya menjadi orang-orang yang sedikit memiliki ilmu dan kemudian bisa menyampaikan ini kepada masyarakat. Mudah-mudahan semuanya menjadi amal jariah kita dan juga amal jariah mereka yang tentu akan memberikan manfaat nanti ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita tutup pertemuan kita, majelis kita ini dengan bersama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.